Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan pecinta catur. Selamat datang kembali di channel kami, Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan ending Raja Benteng pion melawan Raja Benteng. Dan posisi begini, waktunya putih melangkah dan remis. Hitam harus meremiskan. Karena rajanya ini dekat dengan mengoposisi dengan raja putih. Suatu misal langkahnya putih benteng ke C2, yang paling bagus benteng C2. Rajanya hitam harus ke D7. Nah, itu yang paling bagus. Kalau raja ke D8 salah. Suatu misal raja ke D8 gini, ini sekedar untuk pengetahuan. Nah, ini bisa kalah. Langkahnya raja ke B7. Kalahnya di sini. Benteng B3 cek, raja ke C6. Terus benteng ke A3. Nah, ditarik benteng ke H2. Nah, kalahnya di sini. Jadi sekedar untuk pengetahuan. Jadi rajanya itu tadi tidak boleh lari ke D8, harus lari ke D7. Oke ya, paham ya? Suatu misal benteng makan pion ya nggak mungkin. Kalau benteng makan pion tinggal benteng cek. Benteng makan pion A7 ya benteng cek H8. Raja E7 benteng H7 cek, kena satu benteng dan kalah. Suatu misal posisi begini raja ke E7 dulu, jangan ngecek tapi bentengnya ke H8 dengan ancaman jadi A8. Kalau dimakan ya benteng H7 lagi dan dipastikan menang putih gara-gara langkahnya raja ke D8 tadi. Kita kembalikan posisi dari awal. Benteng C2 cek ini harus raja ke D7. Raja ke D7 begini. Suatu misal rajanya ke B7 baru cek benteng ke B3, tidak bisa keluar rajanya. Keluarnya di raja di A6 aja. Raja A6, benteng A3, raja B6, benteng B3 cek lagi, raja C5 baru ancam benteng ke A3. Suatu misal benteng ditarik ke H2, ya jangan dimakan, ya geser lagi rajanya ke C8. Nah, bedanya di sini antara raja D8 sama raja D7 tadi. Paham ya? Nah, ini dipastikan remis. Suatu misal apa langkahnya? Sudah tidak bisa jalan kan? Kalau raja ke B6 ya cek lagi. Cek sampai menjauh. Raja C6 cek lagi sampai menjauh. Kalau sudah jauh begini, Pak raja B5 baru diancam lagi benteng A3 dan seterusnya. Cek terus sampai menjauh. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya ganti posisinya, bentuk bangunan yang lain. Posisinya seperti yang begini. Putih melangkah, remis juga ini ya. Tapi sebagai pemain hitam harusnya ya juga perlu pembelajaran biar langkahnya tidak blunder remisnya ya. Langkah yang terbaik untuk putih benteng ke H2. Benteng H2 langsung jawabannya hitam raja ke D7. Benteng ke H8. Ini langsung raja ke C7 yang paling bagus ya.
Jangan sekali-kali raja itu ke C6. Nah, suatu misal raja C6 ya ini blunder. Dipastikan kalah kalau raja C6 ya. Nah, ini sekedar untuk pengetahuan dan pembelajaran untuk junior sebagai catur pemula harus raja ke C7. Kalau raja C6 dihukum sama putih langsung benteng ke C8 cek. Kalau raja ke D7 balik lagi langsung benteng ke B8 dan dipastikan kalah. Suatu misal bentengnya lari di lajur B lari ke sini misalkan benteng ke A1 ya tinggal raja ke B7 cek benteng B1 raja ke A6 cek lagi benteng A1 raja B6 benteng B1 cek raja C5 mendekat terus cek lagi mendekat terus sampai mendekat sampai tidak bisa ngecek baru pion dijadikan ya. Paham ya? Jadi raja C6 itu kalah. Suatu misal raja C6 kayak gini larinya ke D8 ya juga kalah. Kena benteng sini. Kena benteng ke B8. Suatu misal bentengnya ketarik sini A1 raja ke B7 benteng ke B1 cek raja ke C8 ya kan kalah. Paham ya? Nah, jadi resiko kalau diteruskan ya juga tetap kalah ini. Misalkan benteng ke C1 cek raja ke D8. Tadi kalau rajanya ke A6 ya juga tidak bisa keluar, harus lewat situ menangnya putih. Suatu misal bentengnya ini ke A8 ke H1 mau cek H8 ya benteng ini langsung ngecek benteng ke B6 raja C5 baru benteng dikasihkan lagi benteng ke C6. Nah, ini tanda seru. Kalau raja D5 bentengnya ke A6 menang sudah tidak bisa ngecek dia. Benteng ke H8 raja C7 benteng ke H7 raja ke B6 sudah dipastikan kalah. Benteng ke H6 raja ke A5 dan jadi pionnya. Paham ya? Jadi kuda D6 raja D6 tadi bagus. Langsung benteng ke B8. Benteng ke A1 raja ke B7. Cek kalau raja A6 tidak bisa menang harus masuk ke raja C8. Karena dicek terus. Benteng ke A1 raja B6 benteng ke B1 raja ke A5 benteng ke A1 tidak bisa keluar. Kalau keluar pun pionnya jatuh ya. Paham ya? Jadi masuknya tadi menangnya itu raja ke C8. Pada saat posisi dicek nih raja harus lari ke C8 menangnya. Raja C8 dicek benteng C1 raja ke D8 benteng ke H1 baru cek benteng B6. Suatu misal rajanya ke D5 ya langsung benteng ke A6. Menangnya seperti gitu. Kalau raja C5 benteng ke C6 cek. Suatu misal raja B5 ya bentengnya masuk ke C8. Membatas supaya rajanya tidak bisa masuk. Tinggal benteng ke H8 cek raja C7. Benteng ke H7 raja B8. Raja B6 jadi menteri. Kalah hitam. Ya. Tidak bisa ngecek ada menteri. Paham ya?
Nah, jadi untuk pengetahuan jangan sampai larinya rajanya tadi ke C6 ya. Jangan sampai lari raja ke C6 kayak begini. Nah, ini lari ke C6 salah. Nah, raja lari ke C6 ini salah. Harus larinya raja ke C7. Itu yang remis. Nah, kalau diteruskan benteng B8. Ya, tinggal benteng ke H1. Suatu misal cek benteng ke B7 ya raja lagi ke C8. Tarik benteng B2, benteng C1 biar tidak bisa dicek. Tidak bisa keluar rajanya. Benteng ke B8 lagi raja C7 dan seterusnya. Remis ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kasih bentuk yang lain lagi. Bentuk yang lain lagi. Nah, ini waktunya putih melangkah, dipastikan putih menang. Jadi saya geser-geser terus. Bentuknya tadi dari raja ke E7, sekarang raja ke F7. Kalau raja E7, bentuk bangunan seperti tadi remis. Raja E7, benteng D2, remis. Tapi sekarang agak menjauh. Raja ke F7, bentengnya ini ke D7. Bentengnya ke E2, benteng putih ya. Nah, ini dipastikan kalah hitam karena rajanya jauh. Jadi mengerti dengan apa itu bentuk-bentuknya. Kalau raja E7 benteng D2 remis. Kalau raja F7 benteng E2 ini menang. Pas posisi seperti ini, rajanya putih dicepit sama benteng B1. Ya, langkahnya tentunya tetap benteng H2, raja E7, benteng ke H8. Nah, kayak tadi, penjelasan kayak tadi sudah. Kalau raja D7, saya jelaskan waktu raja C6 itu salah kan. Ya, kalau raja D6 ya kayak tadi menangnya benteng B8. Benteng ke A1 atau kemana, pokoknya lari di lajur B. Ya, tetap raja B7, benteng ke B1, rajanya ke C8. Kayak seperti tadi, benteng ke C1 cek, raja D8, benteng ke H1, benteng cek. Kalau raja ke C5, benteng ke C6, kayak tadi, paham ya? Kalau raja D5 ya benteng ke A6. Ya. Kalau benteng raja ke B5 ya benteng ke C8, kayak tadi. Benteng H8, raja C7, benteng H7, raja ke B8. Raja ke B6, jadikan pion jadi menteri, kalah. Paham ya? Jadi contoh seperti tadi bisa dimenangkan kayak yang tapi posisi raja di F7 ya. Nah, pas posisi raja di F7 gitu sama seperti blunder raja di C6, menjauh menangnya ya. Paham ya? Saya ulangi dari raja di 7 ya kayak tadi. Suatu misal benteng H2, raja E7, benteng H8, raja D6. Raja D7 ya kayak tadi, menangnya benteng ke B8. Misalkan tarik benteng H1 ya tetap raja B7, benteng B1 raja A6, benteng A1 raja B6, benteng B1 raja C5, benteng C1 raja D4. Mendekat benteng supaya menghilangkan cek baru dijadikan. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, demikianlah ending dari kami Raja Benteng pion melawan Raja Benteng. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pemain junior, catur pemula, mungkin senior yang bisa juga untuk senior. Saya akhiri sampai di sini. Salam Gen Unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu di samping ini, kalau senang dengan Raja Pion, silahkan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.